Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi peserta didik. Yang pertama kita akan bahas adalah pengertian administrasi peserta didik. Pertama ada administrasi. Administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan suatu kelompok dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi secara sempit diartikan sebagai suatu cara dalam mengatur kegiatan dalam pendidikan yang bertujuan mengatur dan menata agar tercapainya tujuan yang sesuai, di mana administrasi tersebut digunakan agar data-data yang dikelola dapat diperoleh kembali, baik sebagian maupun secara menyeluruh. Yang kedua, ada peserta didik. Menurut KBBI, peserta didik berarti orang yang sedang belajar. Peserta didik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik itu contohnya mahasiswa, siswa SD, siswa SMP, siswa SMK, SMA, dan yang jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi peserta didik merupakan proses yang dilakukan oleh suatu kelompok dalam upaya mengelola peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan ini sangat penting dilakukan guna untuk mengatur dan memahami bagaimana peserta didik dapat dikontrol, diajarkan agar peserta didik bisa bersikap dengan baik. Selanjutnya yang kita akan bahas ada proses administrasi pendidikan. Bisa dilihat di sini terdapat 8 buah proses administrasi pendidikan. Yang pertama ada perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Yang kedua ada orientasi peserta didik baru. Yang ketiga ada bimbingan dan konseling. Yang keempat pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Yang kelima, pengelompokan peserta didik dan cara-cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Yang keenam, pengelolaan kelas. Yang ketujuh, ada pencatatan data peserta didik dan instrumen-instrumen yang digunakan. Pencatatan ini contohnya ada daftar hadir. Yang kedelapan, kenaikan kelas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang instrumen administrasi peserta didik. Instrumen ini terbagi menjadi 2, yaitu ada manual dan ada secara elektronik. Secara manual bisa dilihat di sini ada buku induk, buku kleper, daftar presentasi, daftar mutasi peserta didik, dan sebagainya. Di elektronik, buku induk siswa, buku kleper, tapi dalam bentuk elektronik. Buku induk ini merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Sedangkan buku kleper ini membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting saja. Selanjutnya, kita akan memasuki instrumen elektronik. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi peserta didik, maka banyak media bahan dalam mendukung administrasi tersebut, yaitu buku-buku, jurnal, serta bahan ajar lainnya yang dapat dijadikan sebagai pendukung dari administrasi peserta didik. Contohnya,
ada buku induk seperti yang tadi, dan buku keadaan siswa, daftar hadir siswa, file penyimpanan berkas siswa. File penyimpanan berkas siswa ini bersikap yang sifatnya itu terlepas-lepas, itu perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah. Misalnya nih, foto, akta kelahiran, surat keterangan pindah, dan lain sebagainya. Semua berkas itu sebaiknya dibundelkan menurut kelompoknya masing-masing, sehingga berkas itu mudah ditemukan apabila diperlukan. Daftar hadir siswa untuk mengendalikan keaktifan siswa mengikuti kegiatan di sekolah. Ini sangat penting. Selanjutnya ada peranan guru. Peranan guru menurut Afriansyah adalah yang pertama, guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan. Yang di sini, tugas guru membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Yang kedua, untuk mengatur kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang besar. Yang ketiga, guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Dalam menciptakan suasana ini, sebaiknya guru bisa membuat presentasi yang lebih menarik agar mahasiswa atau siswa itu bisa termotivasi untuk belajar. Di sini guru juga sangat berperan untuk menciptakan disiplin sekolah. Karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa depan selanjutnya. Yang selanjutnya ada penerapan daya tampung sekolah. Pada penerapan daya tampung sekolah ini, ada formula tertentu yang digunakan untuk dapat merancang daya tampung sekolah pada penerimaan. Yang pertama yaitu DYT sama dengan BB dikali MB dikurang ATK, yaitu daya tampung sama dengan banyaknya bangku dikurang dengan muatan bangku dan daya tampung sama dengan banyaknya bangku dikali muatan bangku dikurang anak tinggal kelas. Dalam perencanaan dan penerimaan siswa baru ini juga di sini harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Depdikbud. Maka seluruh sekolah menggunakan aturan tersebut sebagai landasan penerimaan siswa baru. Yang ketiga ada mendata panitia penerimaan siswa baru yang ada di sekolah dengan aturan kuota sekolah masing-masing. Selanjutnya, penetapan syarat calon peserta didik. Yang pertama, persyaratan umur. Persyaratan umum bisa dilihat di sini untuk TK 2-4 tahun dan 4-6 tahun, sedangkan untuk SD 7-12 tahun dan seterusnya. Namun, karena kondisi di lapangan bervariasi, maka persyaratan umur dapat berbeda. Selanjutnya ada persyaratan akademi. Misalnya, untuk masuk SMP adalah lulusan SD. Contoh lainnya, misalnya untuk masuk SMA atau sederajat, kamu harus menjadi lulusan SMP terlebih dahulu. Yang ketiga, ada persyaratan kelakuan. Yang keempat, ada persyaratan keuangan. Persyaratan keuangan ini misalnya untuk masuk ke sekolah swasta mampu membayar uang pendaftaran dan sumbangan pembinaan pendidikan selama masa pendidikannya. Yang kelima, ada persyaratan rayon. Misalnya di mana sekolah menerima sebagian besar 90% calon peserta didik yang masih dalam rayonnya.
Sedangkan sisanya 10% untuk calon peserta didik dari luar, dalam, dan luar kota. Untuk sekolah-sekolah yang prestasinya baik, persyaratan ini hendaknya dipelonggar atau bebas rayon sekaligus, karena dengan demikian sekolah akan benar-benar memperoleh peserta didik yang benar-benar qualified atau dilihat dari nilai ujian nasional. Selanjutnya ada persyaratan yang bersifat administratif. Yang pertama, surat keterangan akta kelahiran. Yang kedua, ada surat tanda tamat belajar atau nilai ujian nasional disertai dengan salinan rapor kelas tertinggi atau kelas terakhir. Misalnya nih, kita ini mau masuk SMA, kita harus memiliki salinan kelas yang terakhir. Yang ketiga, ada surat keterangan. Yang ketiga, ada mengisi formulir pendaftaran. Yang keempat, ada pas foto. Dan yang kelima, membayar uang pendaftaran.